Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan dan berbagi semangat untuk para pemirsa yang memiliki toko bahan bangunan. Pagi ini saya memberikan ini Mama Sarip memberikan sedikit teman-teman ya, review tentang toko saya yang terbaru. Toko ini Pak Jamatio gak tahu kok dirubah-rubah saja ya. Ya gini loh teman-teman, saya itu nggak mau menjadikan semacam wong narani, wong Jawa nek ngarani ya unen-unen. Semacam unen-unen. Saya bisa membuat tokonya teman-teman yang saya bimbing itu bagus teman-teman, bagus, rapi, dan efektif, efisien cara mencari barang. Meskipun toko saya sebenarnya kan sudah bagus katanya yang sudah berkunjung ke tempat saya, tapi saya nggak mau kalah teman-teman. Saya membuat tokonya orang-orang itu bagus-bagus, toko saya sendiri kok kurang bagus. Nah, ini saya nekat lagi ini teman-teman, saya bongkar lagi toko saya. Mama Sarip tanda tangan mah. Setelah itu saya rehab lagi, saya rekondisi lagi teman-teman. Ya cuman memindah saja, memindah tempat-tempatnya saya pindah. Saya lebih baik lagi, lebih nyaman lagi, lebih praktis lagi. Nah ini teman-teman, seperti ini. Jadi barang-barang itu nantinya, yang kemarin itu sebenarnya sudah satu barang satu tempat, tapi ini nanti lebih spesifik lagi, lebih mudah lagi, lebih kelihatan lagi, lebih transparan ya penjual sama pembeli. Kalau kemarin kan saya sembunyi teman-teman, saya sembunyi untuk menghindari sales supplier seperti Mas Arif ini. Kalau ada supplier sembunyi katanya teman-teman, karena apa? Karena nggak ada uang. Tapi saya sekarang alhamdulillah toko mulai keinginannya mulai terpenuhi, keinginannya mulai dituruti oleh Allah. Ingin toko itu cash by cash. Ini ada salesnya semen Gresik. Berapa nota saya Mas Arif semen Gresik? Satu nota mawon, alhamdulillah. Sudah dicicil separuh. Kurang separuh. Nah, tinggal satu nota aja. Keinginan saya kan untuk barang pas mobil itu cash by cash Mas Ari. Alhamdulillah. Nah, sementara yang pertama mungkin besi sudah selesai, sekarang semen mulai tinggal satu nota. Tinggal satu nota, separuh nota ini. Tinggal separuh nota. Dulu saya semen itu sampai 12 nota teman-teman. Iya. 12 nota itu nilainya satu nota 10 juta ya. Hampir 10 juta, 12 juta satu nota. Satu nota 10 juta 12 juta. Berarti 10 nota kan berarti 120 juta. Saya dibandani semen Gresik 120 juta. Tapi ya pusing teman-teman ternyata. Sekarang tinggal setengah nota. Setengah nota. Ini pun kunjungannya satu minggu mungkin satu kali, kadang-kadang 2 kali, cuman minta order, minta. Siap. Ya alhamdulillah lah. Saya pamit Oke. Keliling lagi. Salam sukses. Jangan pamit. Ya, ini teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kemarin kan sering sembunyi. Sekarang sudah transparan saja. Ada sales, ada uang ya dibayar. Karena kalau nggak ada uang ya disemayani. Tapi kan nggak terlalu banyak salesnya teman-teman. Ya itu tadi, saya kok bisa membuat tokonya teman-teman itu bagus, rapi. Loh, toko saya sendiri kok masih kurang rapi. Nah, ini sekarang saya bikin lebih rapi lagi, meskipun nggak rapi amat, karena memang tambal sulam teman-teman, karena memang nggak baru, nggak dari baru. Beda dengan tokonya teman-teman yang saya bikin dari baru, dari awal. Ya memang konsepnya baru. Kalau ini seperti ini. Ya yang tadinya agak tinggi kita rendahkan, yang tadinya agak amburadul kita rapikan lagi,
kita apa namanya revisi rekondisi lagi laci-lacinya seperti ini teman-teman. Terus yang bukan saya pamer loh teman-teman, bukan pamer ya. Saya bukan pamer dan bukan sok suci atau sok bener atau sok pinter. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Sekarang mindset juga mulai saya berubah. Saya kerja itu mindsetnya itu memang dulu sih siapa yang mengatakan orang kerja tidak ingin mendapatkan hasil materi, nggak mungkin lah. Tujuan kita memang kita apa namanya itu membuat usaha itu pasti tujuannya itu mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Hasilnya berupa materi atau uang lah katakan, atau keuntungan lah. Nah, tapi di akhir-akhir ini makin lama makin saya kejar, makin lama makin saya buru. Kok kelihatannya itu nggak ada puasnya ya teman-teman ya. Saya coba menjadi konsultan toko bahan bangunan, berhasil teman-teman. Alhamdulillah banyak teman-teman yang apa namanya itu memakai jasa saya. Saya coba pakai menjual jasa untuk mesin kasir, banyak juga teman-teman. Tapi makin lama makin kesini, makin lama makin sibuk. Akhirnya kok rasanya kenyamanan itu berbeda teman-teman. Kenyamanan itu banyak berkurang. Akhirnya waktu juga tersita. Saya kesana kemari, meskipun itu sebenarnya tujuannya nggak satu tujuan untuk mencari keuntungan, tapi akhirnya tetap saja nafsu itu mengalahkan naluri teman-teman. Nafsu itu mengalahkan naluri. Nafsu itu kadang-kadang mengalahkan akal sehat. Akhirnya kalau memang nggak ada materinya, nggak ada uangnya, kelihatannya agak males. Sekarang mulai saya rubah lagi tujuan usaha. Dari sekarang saya rubah lagi menjadi kita inginkan rencana-rencana itu supaya tidak terlalu berharap dan tidak terlalu apa namanya itu ambisi. Akhirnya saya rubah teman-teman, mindsetnya saya rubah. Saya ingin usaha itu tidak fokus pada hasil materi. Fokusnya pada apa? Fokusnya pada hasil yang non materi. Karena apa? Karena setelah saya dalami dan saya mendapatkan bimbingan dari teman-teman dari apa namanya channel-channel lain, ternyata kalau kita obsesinya materi itu nggak ada cukupnya, satu. Yang kedua, nggak ada nikmatnya teman-teman. Karena apa? Karena kalau memang tujuan utama materi, kalau tidak mendapatkan materi itu akhirnya kecewa. Akhirnya kita kecewa teman-teman. Ya makanya ya bagaimana caranya? Ya dicoba saja. Saya juga masih berusaha. Saya juga masih awal ini teman-teman. Masih awal dan masih awam. Dicoba saja. Karena saya yakin dan teman-teman pasti yakin ya dan setuju lah bahwa hasil akhir dari pekerjaan kita itu yang menentukan bukan kita. Yang bisa menentukan pekerjaan kita itu cuma rencana, ikhtiar, itu saja teman-teman. Rencana, ikhtiar, setelah itu apa namanya itu bagaimana caranya toko itu laris, bagaimana caranya toko itu nyaman. Perkara hasil akhir kita nggak bisa menentukan. Yakin atau tidak yakin itu pasti karena yakin atau tidak yakin itu harus diyakini karena semuanya pasti yakin, semuanya pasti tahu bahwa hasil akhir atau hasil dari semua kegiatan kita itu yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak fokus, saya bukan kita, saya tidak fokus pada hasil akhir. Yang penting prosesnya bagaimana,
senyaman mungkin, senikmat mungkin, terus berjalan sewajarnya. Setelah itu kalau bisa itu kenikmatan-kenikmatannya jangan sampai berkurang. Kenikmatan apa? Kenikmatan berproses, teman-teman. Kenikmatan berproses jangan sampai berkurang. Karena kalau memang kita tujuan akhirnya atau kita hanya mengandalkan tujuan akhir, ya itu tadi banyak kecewanya, teman-teman. Tokonya rame ya pasti masih kecewa. Kecewa apa? Kok kurang stok saya, kok kurang tempat saya, kok kurang armada saya. Tokonya sepi juga seperti itu. Nah, kok gak cukup bikin untuk membayar karyawan, gak cukup untuk begini. Karena apa? Karena fokusnya ke hasil akhir. Kalau fokusnya pada proses, ya diproses. Ya memang kita tidak bisa ya kita munafik lah. Kita tidak munafik. Saya sendiri juga berusaha untuk tidak munafik lah. Kita memang mencari hasil akhir itu memang mencari. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin. Cuman sebatas usaha, teman-teman. Sebatas ikhtiar. Bagaimana caranya? Ya jual jangan terlalu mahal. Terus dikasih promo, dikasih apa, itu kan proses saja, itu kan ikhtiar saja. Meskipun kita jual murah, meskipun kita jual itu pelayanan sebaik mungkin, tapi kalau hasil akhirnya tokonya waris tapi mobilnya rusak-rusak, ya podo mawon, sami mawon. Hasil akhirnya juga sama saja seperti itu, teman-teman. Ya marilah berusaha atau mari belajarlah. Saya juga belajar kok, teman-teman. Saya juga belajar. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Saya juga nggak sok pinter, saya nggak sok suci, saya nggak sok bener. Seperti itu, teman-teman. Hanya mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau memang saya nggak bener ya nggak usah diikuti. Ya nggak usah diikuti, memang saya siapa diikuti gitu loh, teman-teman. Cuman itu keinginan saya seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah keinginan itu yang 3 bulan yang lalu sudah saya canangkan. Alhamdulillah mulai bulan-bulan ini, yaitu tadi ada suppliernya semen sudah mengatakan sendiri tinggal 1 nota. Suppliernya besi juga tinggal 1 nota. Untuk suppliernya barang-barang yang pas moving bata ringan juga tinggal 1 nota dari puluhan nota biasanya. Kemarin itu puluhan nota, teman-teman. Kalau puluhan nota ya kita sendiri tiap hari mencarikan uang semen, mencarikan uang bata ringan, mencarikan uang besi. Nah, sekarang alhamdulillah meskipun penjualan agak adem ayem, tapi hati juga ikut adem ayem, teman-teman. Tapi kalau memang salesnya banyak, utangnya di supplier juga banyak, nggak dapat omset sedikit saja sudah agak terkenyar. Demikian, teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Saya doakan semoga kita semua dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang kedua, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.